itu juga selingkuhannya. Gue liatnya kemana nih? Sini apa lu aja? Hah? Coba aja. Nah, kita tahu kan tato yang itu tuh yang terlihat punggung blok oleh Tahu. seorang artis juga. Tahu gue. Nah, menurut lu gimana sih bilang aku sebagai sesama tato juga kan juga tato juga nih. Mm-mm. Itu kalau tato itu tuh apa sih kalau makna tato bagi lu sendiri gitu? Ini kita ngebahas makna tato dulu ya. Mas, tato untuk pribadi gue itu adalah sebuah seni yang menggambarkan sejarah kehidupan. Udah itu aja yang kita gambarin aja. Jadi kayak mungkin kita nggak bisa curhat sama orang nih, kan ada orang juga kan yang nggak bisa curhat sama orang. Jadi kayak curhat sama dirinya aja sendiri, kayak udah gambarin tato aja lah. Kayak buat contohnya tuh lebih tepatnya sebagai alarm pengingat. Oh, ada tato ini nih, kejadiannya seperti ini. Gue nggak akan ngulangin atau nggak akan mau cari orang seperti ini. Nggak akan mau terjerumus kejadian seperti ini. Seperti itu sih menurut gue. Kalau lihat yang dilakukan salah satu itu guys sama dia sama apa pemeran juga ya. Yap. Nah, itu apa sih yang apa makna tato yang lo lihat bisa ngeblok itu satu punggung badan itu? Sampai nato seluruh badan gitu di punggungnya ya. Iya. Nato yang notabene dia udah berkeluarga tapi malah nato wajah selingkuhannya. Iya. Menurut gue sih stupid banget sih. Ya gimana nggak stupid kalau emang dari awal dia pengen sama selingkuhannya, ya kenapa lu harus terjun untuk nikah sama yang lu punya sekarang? Emang sih manusia itu kan tempatnya salah kan, tapi ya nggak salah sebodoh itulah anjir. Itu dibuat kesalahannya, bukan dikasih dari Maha Kuasa. Aneh sih menurut gua. Yang nggak ada keuntungannya juga. Bukannya ngejauhin masalah, malah nyari masalah gitu menurut gua. Kalau lu sendiri pernah nggak sih tato orang yang lu sayang sampai yang ada nggak di badan lu sendiri? Enggak. Gitu? Sampai saat ini sih nggak ada. Cuman dari pengalaman hidup gue sih hampir karena gue tuh kayak pengen ngubah hidup gue. Tadinya keluarga gue suka kawin cerai dulunya kan, gue pengen nunjukin nih ada salah satu nih anakmu nih dari keluargamu yang nggak pernah kawin cerai gitu. Jadi pengen gue tato tadinya, Tuhan berkata lain, dikasih lihat semuanya, keburukan akhirnya nggak jadi. Oke, jadi kita bahas ini ya. Sekarang gua masih lagi komentar lagi soal temen gue ini sama Mbak. Kalau udah sendiri, nah sampai sebegitunya nato akhirnya sama dia sekarang di cover up ya, istilahnya ya, diganti. Kalau nggak salah itu jadi zombie ya. Iya. Nah, Kalau nggak salah jadi zombie ya. kalau nggak salah ya. Nah, lu apa sih pandangan lu lihat kalau gitu? Menurut gue sih ya dia gentle aja sih, dia udah mengakui kan, ya gentle aja sih sebagai seorang laki-laki, plus minus sih ya, walaupun manusia juga punya salah, seenggaknya dia ngakuin kesalahannya tanpa mengelak dan dia berani untuk mengobati dan kembali. Kayak gue coba sekali lagi deh satu kesempatan, jadi gue hilangin keburukan dia yang diaplikasikan di cover up tato itu kan. Gue sih salut aja gitu, karena kan nggak semua manusia tuh bener juga, ya kan? Yang bener kan cuma netizen doang. Kalau lu sendiri balik lagi ke masa pribadi lu, tadi kan lu sempat nyinggung hampir. Ya, Hampir. Emang kenapa nggak jadi? nggak jadi ya karena gue orangnya tuh selalu menggunakan kayak feeling. Selain gue menggunakan akal gue selalu gunain feeling gue. Kayak 2 atau 3 tahun ke depan nih kayaknya bakal ada hal-hal yang aneh sih yang bakal gue terima gitu. Makanya sempat menato nggak jadi, itu gue tuh selalu ngeganjel hal seperti itu aja. Sorry, kalau boleh tebak, itu tato satu orang lu sayang, itu istri lu itu mungkin. Pada saat itu, Iya. kalau gue jadi nato, Iya. iya, Berarti nggak jadi ini. nggak jadi. Berarti ada sesuatu dong. Ada dong, nggak mungkin nggak ada karena semua itu kan ada alasannya. Kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan itu jadi yang nggak jadi? Ya gue orangnya nggak munafik juga sih dan terbuka juga sih sebenarnya. Ya dia selingkuh,
apa yang dipertahanin lagi kan. Yang gue alamin dari hidup gue ya, dan gue selalu punya prinsip kayak gini aja sih. Oke, dia selingkuh, walaupun di luar laki-laki suka selingkuh, tapi kan ya seorang istri selingkuh sih menurut gambaran netizen juga mikirnya aneh juga sih perempuan selingkuh ya kan, walaupun laki-laki juga suka selingkuh di luar. Gue tuh selalu punya prinsip kayak gue nggak bisa nih gue udah selingkuhin kayak gini, karena gue sebelum nikah gue udah komitmen sama dia. Apapun keadaannya yang bikin kita pecah atau ribut, gue nggak akan mau ada kata perceraian. Tapi ketika ada perselingkuhan, mohon maaf, gue selalu pegang erat teguh komitmen gue nggak bisa sama lo kalau ketika lo atau gue selingkuh. Mungkin kalau gue tuh selalu kasih tahu ke dia, mungkin lo orang berada, lo orang kaya, atau keluarga lo orang ada semua lah, lo mungkin bisa beli kepala gue, tapi harga diri gue, maaf, gue nggak akan pernah bisa dibeli harga diri gue gitu. Jadi gue selalu bilang nggak bisa, gue nggak bisa, karena itu penyakit. Selingkuh itu penyakit. Selingkuh itu cuman bukan karena niat, tapi karena keadaan. Seriusan, selingkuh itu karena keadaan. Lu selingkuh, lu ketemu sama cowok di luar yang notabene sifat lu itu udah humble sama orang, tapi ketika cowok itu ngerespon dan mengelus rambut lu dengan cara lembut, lu baper. Iris kuping gua kalau lu nggak baper, percaya, lu tuh baper. Walaupun nggak semua perempuan kayak gitu ya. Oke, ya, kalau boleh tahu gimana sih saat lu bisa tahu saat itu istri lu selingkuh? Gue tahu saat itu sebenarnya sih udah banyak teman-teman dia ngasih tahu gue, tapi gue tuh kayak terlalu percaya nggak percaya sebelum kejadian di mata gue gitu. Karena gue bukan, oke lah, hidup gue liar dulunya segala macam, tapi gue liar, gue kan nggak bodoh gitu. Jadi gue harus pastiin dengan mata kepala gue sendiri gitu. Jadi teman dia selalu ngasih tahu gini, gue nggak akan pernah percaya. Tapi pada saat itu jam 3 pagi gue ngeliat semuanya kejadiannya, ya oke, berarti benar. Nah, saat itu, sorry, gue boleh nanya lagi ya. Saat itu kan saat lu tahu pas lu selingkuh, kan sosok lu kan bukan bertato kayak cowok yang keras. Lu emosi nggak sih? Tapi itu Sebenarnya kalau kita ngikutin emosi, kita bodoh sih sebenarnya. Pasti bodoh lah. Karena lebih kita dengan kejadian itu kita emosi, kita dikendalin sama setan kayak gitu tuh, sama jin. Mana kita bisa ngelawan emosi itu. Karena laki-laki pemenang adalah laki-laki yang bisa ngelawan hawa nafsunya, termasuk emosi. apakah saat itu lu mikir soal anak juga? Ya, Mikir soal anak juga? soal anak kenapa? Pikir saat menekan emosi itu mikir mau gue anak juga? Pasti mikirin anak, pasti pertimbangan pasti berat banget. Tapi gue balik lagi nih, mengaplikasikan diri gue yang dulu nih. Gue aja bisa, anak gue udah pasti bisa. Karena gue selalu mengajarkan ke anak gue itu bukan hari ini untuk ke depan, tapi untuk sekarang dan 2 tahun 3 tahun akan datang. Kayak misalkan gue ngajarin, gue selalu kayak deep talk gitu, gue selalu ajarin deep talk ke anak gue ngebahas tentang kayak kehidupan, walaupun usianya 4 tahun dia tapi paham. Itu paham banget, anak kecil terus gitu lagi ngerekam-rekamnya gue ngasih tahu. Gue tuh selalu ngajarin, nak, kalau misalkan ketika kamu udah nggak punya orang tua ataupun kita cerai, anak gue aja udah tahu cerai, udah perpisahan udah tahu, pacaran kayak gitu bahasa gitu udah pada tahu. Anak zaman sekarang juga pasti udah tahu. Jadi gue ngasih tahu, kamu harus kuat. Gue bilang kamu harus kuat, kamu harus jadi diri kamu sendiri, dan kamu harus ambil sifat baik mama kamu dan papa kamu. Selalu kayak gitu. Bisa dibilang kan lu cukup sabar ya ngadepin istri lu ya dengan kayak gini. Ibaratnya nggak sampai ada KDRT lah, Iya. kayak gitu. Menurut apa sih yang buat laki-laki itu bisa jadi sabar? Sebenarnya kalau untuk membahas sabar, baru usia sekarang sih. Dulu gue orangnya keras juga, emosian, temperamen. Semenjak ketemu mantan istri gue aja, gue jadi kayak calm down gitu, kayak bisa sabar, bisa ngerti, kayak apapun yang dihadapin tuh harus tenang gitu. Sejak ketemu dia, makanya kayak ada rasa bersyukur juga, walaupun dia
ngelakuin hal buruk, gue berterima kasih aja. Jadi bisa ngerubah sifat gue. Anak juga berpengaruh Anak berpengaruh sih, besar. sangat besar. Karena gue kan emang kayak lahir kayak ya gitulah, apa sih, kayak broken home gitu. Jadi kayak anak tuh berpengaruh, sangat pengaruh banget buat hidup gue sekarang. Oke. Berarti ini gue pengen cari tahu nih sebenarnya kenapa sih kalau laki-laki itu bisa sabar dalam hati, ya ibaratnya diselingkuhi kan, karena ada juga lu mirip misalnya sama yang dia pihak sebelah sananya, yang laki-laki diselingkuhi dan janji lah kita bilang selingkuhi tapi masih sabar. Iya. Nah, lu gimana ngeliatnya sendiri melihatnya? Ya itu baru namanya laki-laki sebenarnya. Tapi dia kan nggak nyampe cerai kayak gue kan. Ya keren sih menurut gue, dia masih bisa kayak gitu. Tapi kan mungkin karena faktor mertua kali ya, kita nggak tahu juga kan. Ngejaga nama baik kita kan, bener nggak? Ya kita bicara fakta-fakta aja, mungkin karena supaya nggak tercoreng banget namanya. Walaupun bisa langsung tutup buku, semua kan bisa terjadi. Cuman mungkin nggak mau ngerusak nama jelek mertuanya. Kalau gue, kasusnya mirip ya, bisa dibilang ya. ya hampir-hampir mirip. Sama selingkuhi lah. Iya. Antara seperti itu. Terus kalau sendiri sekarang nih gimana nih cara untuk bangkit lagi? Bangkit lagi. Menurut gua bukan membela seorang laki-laki sih sebenarnya, atau mewakili, tapi gua kayak ngebela pribadi gue sendiri. Mungkin kalau di luar sana laki-laki ada yang sama gue sih, ya itu terserah kalian. Jadi menurut gue ya, laki-laki tuh ketika disakitin tuh 3-6 bulan nggak akan pernah lupa, bahkan seterusnya nggak akan pernah lupa kejadian itu. Tapi balik lagi, gimana caranya laki-laki itu bisa berproses. Karena yang terpenting itu kan proses, bukan menunjukkan kepada mantannya, ini gue selepas dari lu gue bisa lo lebih dari lu, nggak seperti itu. Tapi lu harus bisa ngebuktiin udah sejauh mana diri lu melangkah, dan lu buktiin sama diri lu sendiri udah sampai mana lu ngejalanin dunia ini. Jadi bukan untuk ngebanggain pencapaian terbatas, pencapaian tertinggi untuk ditunjukkan sama mantan, tapi tunjukin sama diri lu sendiri. Kayak gitu. Jadi berproses aja dengan karir-karir atau karya-karya, fokus sama diri sendiri. Oke, makasih ya. Yo iya.